Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku, santriwan santriwati MBS Muhammadiyah 7 Kota di Jakarta. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk belajar bersama melanjutkan materi tentang kitab Khulasaah Nurul Yakin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memudahkan kita untuk memahami kitab tersebut. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa selalu kita aturkan, kita curahkan pada suri teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Khulasaah Nurul Yakin. Kalau di dalam kelasmu itu ada di topik selanjutnya, yaitu tentang tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, yaitu tentang pendidikan Nabi Muhammad dan wafatnya kakek dari Nabi Muhammad SAW. Pada baris pertama dikatakan qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi wa jadduhu Abdul Muthalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Yang mendidik Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya ibu Nabi Muhammad, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi, yaitu kecintaan kakeknya Nabi Muhammad SAW ini melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Kemudian baris yang kedua, walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berumur 8 tahun, ternyata kakeknya ini meninggal dunia setelah mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun. Kemudian baris yang ketiga, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana fafirin fawassa Allahu rizqahu. Setelah wafatnya kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, kemudian Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kana fafirin. Ketika itu paman Nabi Muhammad ini mengalami kemiskinan atau sedang miskin. Fawassa'allahu rizqahu. Maka setelah mengasuh Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad pamannya Nabi Muhammad SAW diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bercepukan. Kemudian baris yang keempat, wa kana alaihi wasallama fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamallahu wa yassarahu lahu. Kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika diasuh oleh pamannya itu merasa berkecukupan dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Anakku, itulah pembahasan tentang tadribatihi
wafatuhu wa wafatu jaddihi, yaitu tentang pendidikan Nabi Muhammad dan wafatnya kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan untuk topik selanjutnya, yaitu tentang ra'yul ghanam wa safratuhul ula ila Syam, yaitu Nabi Muhammad SAW mengembala kambing dan melakukan perjalanan ila Syam, ke negeri Syam. Pada baris pertama dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'am ghanam bi ahli Makkah bi ujrati ya'ishu minha. Ketika Nabi Muhammad SAW itu masih kecil, beliau mengembalakan kambing dari orang-orang Mekah. Kemudian oleh orang-orang tersebut Nabi Muhammad SAW itu diberikan upah, sehingga Nabi Muhammad SAW biujrati ya'ishu minha, sehingga Nabi Muhammad SAW itu mampu untuk membeli makanan dan lainnya. Kemudian baris yang kedua, walamma balagat tasi'ah wa qila thalatha ashrah min umrihi safara ila Sam ma'a ammihi Abi Thalib bitijarah, yaitu baris yang kedua dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW itu berumur 9 tahun, ada yang mengatakan wakilah thalatha ashrah, ada yang mengatakan ketika usianya 13 tahun Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan ke negeri Syam. Kemudian bersama ma'a ammihi Abi Thalib, bersama pamannya Abu Thalib. Untuk apa? Bitijaratin, untuk melakukan sebuah perdagangan, untuk melakukan jual beli. Nah, pada baris yang ketiga, walamma qaruba min Busra rahur rahib bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khawfan alaihi min aduwin yatarakkabuh. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai pada suatu tempat yang disebut dengan nama Busra, mereka rombongan Nabi Muhammad beserta pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian pendeta itu menghampiri dan memberikan kabar kepada pamannya. Fa akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Pendeta itu mengatakan kepada pamannya Nabi Muhammad bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi nabi yang terakhir. Wa talaba minhu yarji'a bihi khaufan 'alaihi min aduwin yatarakkahu. Pendeta itu kemudian meminta kepada paman Nabi Muhammad SAW untuk membawa Nabi Muhammad SAW pulang. Kenapa? Karena takut ketika melakukan sebuah perdagangan perjalanan banyak musuh yang mengintai beliau, mengintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang baris yang keempat, waqadis tadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Baris yang keempat dikatakan pendeta itu mengatakan bahwa tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dari ciri-cirinya ada pada kitab kami, kitab Injil. Nah, anak-anakku, itulah materi tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW mengembala kambing dan perjalanan ke negeri Syam. Nah, tidak ada tugas dari saya, cukup memperhatikan, cukup dihafalkan, karena ini sejarah, wajib dihafalkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.